Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rawi yasir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala. Wa qad sallallahu sirruhu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Babul ittija' ba'daha. Bab berbaring setelah melakukan qabliyah subuh. Hadis Abi Ilaihi qala hadatsana Muqaddad wa Abu Kamil wa Ubaidullah bin Umar bin Maisarah qalu qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Anas an Abi Salih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum rak'atayn qabla subhi falyattaji' ala yaminihi faqala lahu Marwan ibn Hakam amma yajzi'u ahadana mamshahu ila al-masjid hatta yattaji'a ala yaminihi qala Ubaidullah fi hadithi qala la qala fabalagha dhalika bin Umar faqala aktsara Abu Hurairah radhiyallahu anhu ala nafsihi qala faqila ibnu Umar hal tunkiru syai'an mimma yaqul qala la walakinahu iqtara'a wajabunna qala fabalagha dhalika Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala fama dambi in kuntu hafidtu wa nasaw. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum, apabila mengerjakan salat oleh salah seorang kalian ar-rak'ataini qabla subhi, akan 2 rakaat sebelum subuh, falyattaji', maka hendaklah dia berbaring ala yaminihi, di atas lambung kanannya. Faqala lahu Marwan bin Hakam, maka berkata kepadanya Sayyidina Abu Hurairah oleh Marwan bin Hakam, amma yujzi'u ahadana, apakah tidak aman, adakah tidak yujzi'u mencukupi ahadana oleh salah seorang kami mamsyahu ilal masjid, oleh berjalannya seseorang ke masjid, hatta yattaji'a ala yamini, sehingga dia mesti berbaring di atas lambung kanannya. Begini ini sikap daripada orang pemerintahan kalau diberikan hadis Nabi. Jadi membantah, melogikakan sesuatu. Kata Sayyidina Abu Hurairah, ini Nabi bersabda begini, kalau salah seorang kalian selesai salat qabliyah subuh, berbaringlah di atas lambung kanannya. Kata Marwan bin Hakam, enggak cukup tak? Salah seorang kami dia pergi ke masjid jalan, lalu mesti baring lagi. Dia jalan dari rumahnya ke masjid itu kan sudah usaha yang maksimal. Kenapa harus tambah dengan berbaring lagi? Berkata Ubaidullah dalam hadisnya, qala la, berkata Sayyidina Abu Hurairah, tidak cukup. Fabalagha dzalika ibnu Umar, maka sampai oleh demikian cerita kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, aksara Abu Hurairah ala nafsihi. Aksara ay iksar ya'udu darahu ilaihi min hisus sahwi wal khata'. Aksara telah berbuat banyak oleh Abu Hurairah atas dirinya, artinya merugikan dirinya.
aksara telah berbuat banyak oleh Sayyidina Abu Hurairah, karena yang ngomong ini ada Sayyidina Abdullah bin Umar, jadi oleh Abu Hurairah yang merugikan dirinya. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Umar, Abu Hurairah itu telah banyak kali merugikan dirinya karena dia menyampaikan hadis dari dirinya sendiri, karena banyak lupanya, banyak salahnya. Ternyata Sayyidina Abdullah bin Umar juga tidak menerima riwayat ini, sehingga dikatakan Sayyidina Abu Hurairah lupa. Maka dikatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, hal tunkiru syai'an mimma yaqul, apakah kamu mengingkari sesuatu dari apa yang dia katakan? Kepada Sayyidina Abdullah bin Umar dikatakan, apakah kamu mengingkari sesuatu dari apa yang telah dia katakan? Kamu enggak terima hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah? Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, tidak. Saya juga tidak berani membantahnya. Namun Sayyidina Abu Hurairah ijtara'a, dia terlalu berani. Wajabunna, dan kami takut. Beliau terlalu berani menyeratkan hadis Nabi, dan kami takut. Takut itu bukan hadis. Qala, berkata ia perawi Ubaidullah, fabalagha dzalika Abu Hurairah, sampailah berita itu kepada Sayyidina Abu Hurairah. Qala, berkata ia Sayyidina Abu Hurairah, fama dzambi, apa dosaku, apa salahku, in kuntu hafiztu wa nasab, jika adalah aku hafal lalu mereka lupa. Nah, ini namanya perdebatan ringan. Jadi biasa hal-hal seperti ini di kalangan para ulama. Hari ini mungkin ini dianggap sebuah sesuatu yang akan mengefek kepada putusnya hubungan. Kalau sekiranya terjadi nukilan-nukilan dari ulama ke ulama lain, dan bisa saja disalahkan tuh orang yang menanyakan tuh, yang menyampaikan berita tuh, kamu sudah mengadu domba dua kiai. Nah, seharusnya biasa saja hal itu terjadi. Jadi Sayyidina Abu Hurairah sampaikan riwayat, rajanya atau pemimpinnya membantahnya, kemudian ada juga ulama yang membantah. Biasa jadi sekarang, itu dari dulu sudah berlaku. Nah, kata Sayyidina Abu Hurairah, apa dosaku kalau aku ingat hadis tersebut sementara mereka lupa dengan hukumnya. Nah, bukan aku terlalu berani, bukan mereka penakut, tapi mereka lupa, aku masih ingat. Karena aku hari-hari dengan Nabi SAW. Sementara Sayyidina Abdullah bin Umar ketika itu usianya lebih muda daripada Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah ketika belajar itu sudah matang usianya. Sayyidina Abdullah bin Umar itu di zaman Sayyidina Umar saja masih muda. Masih muda. Hadis. Ini qala hadatsana Yahya bin Hakim qala hadatsana Bishr ibn Umar qala hadatsana Malik ibn Anas an Salim bin Nadri an Abi Salama ibn Abdurrahman an Sulaysar radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salata min akhir al-lail nadara fa in kuntu mustaqidatan haddathani wa in kuntu nadmatan faiqadani wa salla rak'ataini thumma ittaja'a hatta ya'ti al-mu'adhdhin fa yu'dhinu bi salati as-subhi fa yusalli rak'ataini khafifataini thumma yakhruju ila as-salati. Ternyata betul bahwasanya hadis tentang berbaring di atas lambung itu bukan hanya riwayat Sayyidina Abu Hurairah,
Tapi juga diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala qalat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu, apabila telah menyelesaikan ia Nabi akan salatnya Nabi, min akhiril laili, di akhir malam, nazar, Nabi akan melihat, Nabi akan melihat situasi, bertindak sesuai dengan keadaan. Fa in kuntu mustaiqizatan, maka jika adalah aku itu bangun, kata Sayyidah Aisyah, fa in kuntu mustaiqizatan, maka jika adalah aku itu aku bangun, haddatsani, dia akan bercerita dengan aku, Nabi akan ngobrol dengan aku. Haddatsani bukan meriwayatkan hadis, ngobrol dengan aku. Wa in kuntu naimatan, jika adalah aku itu tidur, jika ada aku tidur, aiqadhani, beliau akan bangunkan aku. Kalau aku bangun, Nabi ngobrol. Kalau aku tidur, Nabi bangunkan aku. Wa shalla rak'atain, dan salat ia Nabi akan 2 rakaat. Tsumma ittaja, kemudian berbaring ia Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ya'tiyahul muadzinu, sehingga datang kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh muadzin, fayu'dzinahu bi salati subhi, maka memberitahu ia muadzin akannya Nabi dan salat subuh. Fayusalli rak'ataini khafifatain, maka salat ia Nabi akan 2 rakaat ringan, kemudian keluar ia Nabi untuk mengerjakan salat. Jadi redaksinya agak berbeda sedikit. Yang ini Nabi sepertinya salat qabliyah subuhnya ada 2 kali. Salat rak'atain summa ittaja'a fayudzinuhu bi salati subhi fayusalli rak'atain. Sepertinya ini berbaring sebelum qabliyah subuh, hadis yang ini. Sementara hadis di judulnya adalah berbaring setelah qabliyah subuh. Nah, bisa saja ditempatkan salat rak'atain inilah yang qabliyah subuh, kemudian Nabi berbaring, lalu Nabi salat lagi 2 rakaat ringan. Bisa saja itulah tahiyatul masjid, nah, atau salat sunat keluar rumah. Karena Imam Abu Daud menempatkan hadis ini dengan judul berbaring setelah qabliyah subuh. Kata para masyayikh, ulama yang melakukan ini di Masjidil Haram, yang rutin itu adalah Syekh Ali As-Sabuni. Yang rutin melakukannya, menjaga sunnah berbaring qabliyah subuh. Saya qabliyah baring, ada kiblat, agak lama-lama sambil baca zikir yang tadi. Subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu ambil berbaring itu baca. Qamara wa Jibril Mika'il Israfil Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ajirni minan nar. Nah, itu zikir yang dibaca sambil berbaring. Nah, selesai zikir itu duduk lagi, bukan baring sampai komat, tidak. Jadi sunnah ini tidak bisa dilakukan di pondok. Semuanya baring itu setuju aja itu. Separuh nanti ulang wudhu lagi karena ketiduran. Nah, hadis Nabi ilaihi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Sufyan an Ziyad bin Sa'd an man haddatsahu ibnu Abi Abdah aw ghairuhu an Abi Salamah radhiyallahu anhu qala an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atay al-fajr fa in kuntu naimatan ittaja'a wa in kuntu mustayqidatan hatta
Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila shalla raka'atil fajri, apabila telah salat ya Nabi akan 2 rakaat fajar. Fa in kuntu naimatan, maka jika adalah aku itu tidur, ittaja, Nabi ikut tidur juga. Ittaja, Nabi berbaring. Fa in kuntu mustaiqizatan, jika adalah aku itu bangun, haddatsani, Nabi ngobrol dengan aku. Nah, hadis. Abi qala hadatsana Abbas al-Anbari wa Ziyad ibn Yahya qala hadatsana Salih ibn Muhammad an Abi Makin qala hadatsana Abu Fudail rajulun min al-Ansar an Muslim ibn Abi Bakr an Abi qala kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li salat as-subh fa kana la yamurru bi rajulin illa nadahu bis salati aw harakahu bi rajlihi qala Ziyadun qala hadatsana Abu Fudail. Dari Muslim bin Abi Bakrah, dari ayah beliau Sayyidina Abi Bakrah radhiyallahu anhu, kharajtu, aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat subuh. Akana, maka ada ya Nabi la yamuru bi rajulin, tidaklah lewat ya Nabi dan seseorang, illa melainkan nadahu bis salat, menyerukan ya Nabi, menyeru ya Nabi akan yang seorang untuk mengerjakan salat, atau harakahu bi rijli, menggerakkan ya seseorang ya Nabi akan yang seseorang yang kakinya. Berkata Ziyad, qala hadatsana Abul Fudail. Jadi kalau Nabi masuk ke masjid, ada sahabat yang selesai tahajud masih tidur, maka Nabi panggil untuk solat, bangunkan. Dan riwayat yang lain atau cara yang lain, Nabi bangunkan orang itu dengan kaki. Nah, membangunkan kaki di kaki enggak ada masalah. Tapi kalau membangunkan dengan kaki di kepala itu yang bermasalah. Babu idza adrakal imama wa lam yusalli raka'atal fajr. Bab apabila menemukan ia seorang akan imam, dia masuk ke masjid, imam sudah iqamah dan dia belum salat 2 rakaat fajar. Hadis. Abi ilaihi qala hadatsana Sulaiman ibn Harb qala hadatsana Hamad ibn Zaid an Asim an Abdullah ibn Sarbis qala jaa rajulun min Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli subha fa shalla rak'atan thumma dakhala ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi walama insarafa qala ya fulan ayyatuhuma salatuka allati salaita wahdak abil lati salaita ma'ana. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu, jaa rajulun, telah datang seorang laki-laki, wan nabiyyu, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli subha, itu sedang mengerjakan salat subuh. Fasalla rak'atain, lalu salat ya Nabi akan 2 rakaat. Maaf. Telah datang seorang laki-laki padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan subuh. Fasalla rak'atain, maka salat ya Nabi akan 2 rakaat. Kemudian masuk ia laki-laki bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah salat. Jadi ketika dia masuk ke Masjid Nabawi, Nabi sedang salat. Kemudian laki-laki tersebut bikin qobliyah subuh dulu. Selesai dia qobliyah subuh, kemudian masuk bersama Nabi salat subuh. Falamman sarafa, maka tatkala berpaling dia Nabi, qala, Nabi bertanya, hai fulan, ayyutuhuma salatuka allati salaita wahdak, manakah di antara keduanya 2 salat? Ayyatuhuma, manakah di antara keduanya 2 salat? Apakah salat yang kamu kerjakan sendiri, ataukah salat yang engkau kerjakan bersama kami? Mafhum ulama dari pertanyaan ini adalah ingkar. Nabi tidak setuju. Nabi tidak setuju.
Jadi kata Nabi, wahai fulan, dari dua salat itu mana yang kamu mau suka? Mana yang kamu suka? Salat sendiri, kamu kerjakan sendiri, atau salat dengan kami? Jangan kamu buat kedua-duanya, tapi dipilih salah satunya. Artinya Nabi mengingkari sikap melakukan qobliyah subuh ketika imam sudah sholat. Pagi Jumat misalnya, kan panjang ayat imam, datang dia ke masjid, bisa dia sholat qobliyah subuh. Aku nanti hilang fadilah qobliyah subuh, lebih baik pada dunia beserta isinya. Akhirnya dia sholat qobliyah subuh, lepas itu dia sholat subuh. Nabi tidak setuju. Nah, walaupun ada kesempatan qobliyah subuh, kalau imam sudah sholat, tidak ada lagi cerita qobliyah subuh. Ini hadis khusus. Hadis amnya sudah kemarin. Apa katanya Nabi? Apa kata Nabi? Idza dakhala al-muqimu fil iqamata fala salata. Apabila sudah masuk orang iqamah dalam iqamah, maka tidak ada salat lagi melainkan salat wajib. Hadis. Jadi ilaihi qala hadatsana Muslim ibn Ibrahim qala hadatsana Ahmad ibn Salamah wa hadatsana Ahmad ibn Hanbal qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Warqa wa hadatsana Hasan ibn Ali qala hadatsana Abu Asim an Abi Hurairah wa hadatsana Hasan ibn Ali qala hadatsana Yazid ibn Harun an ibn Zaid an Ayyub wa hadatsana Muhammad ibn Mutawakkil qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Zakaria ibn Ishaq kulluhum Amri ibn Dinar an Atha ibn Yasar an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis salatu fala salata illa maktubah. Nah, itu hadis yang sama. Dalam hadis ini banyak sekali guru pada Imam Abu Daud. Guru beliau pertama Muslim bin Ibrahim dari gurunya Ahmad bin Salamah. Guru kedua Ahmad bin Hanbal dari gurunya Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Warqa. Guru ketiga Hasan bin Ali dari gurunya Abu Asim dari Ibn Jurayj. Guru keempat Hasan bin Ali dari Yazid bin Harun dan Ahmad bin Zaid dari Ayyub. Guru kelima Muhammad bin Mutawakkil dari gurunya Abdul Razzaq dari gurunya Zakaria bin Ishaq. Semuanya mereka tersebut, semua mereka mana? Semua mereka mana? Ambil yang nama paling ujung di hak itu, Ahmad bin Salamah, kemudian Warqa, kemudian Ibn Jurayj, kemudian Ayyub, kemudian Zakaria bin Ishaq. Nah, tuhum kembali ke nama terakhir dari Amri bin Dinar, dari Imam Atha bin Yasar, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Itu namanya hadis an Amri bin Dinar an Atha bin Yasar an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis shalah, apabila telah diiqamahkan salat maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Babu man fatatu mata yaqdiha. Bab seseorang yang kelewatan ia salat qobliyah subuh akannya. Seseorang fatatu yang kelewatan ia qobliyah subuh akannya, kapan ia bisa mengqadanya? Hadis. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عمر عن سعد بن سعيد حدثني محمد بن إبراهيم عن سمع قيس بن عمرو رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل إني لم أكن صليت ركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dari Sayyidina Qais bin Amr
Qala ra'a telah melihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulan akan seorang laki-laki yusalli mengerjakan salat dia laki-laki setelah salat subuh 2 rakaat. Setelah salat subuh 2 rakaat. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat subuh rakaatan. Salat subuh hanya 2 rakaat. Kamu kenapa nambah 2 lagi? Salat subuh enggak 4. Kayaknya dibuat seperti 4. Selesai salat subuh 2 rakaat, salam dia, kemudian tambah lagi 2 rakaat. Selesai salat Nabi katakan, salat subuh itu 2 rakaat. Maka berkatalah laki-laki tersebut, ini sesungguhnya aku wahai Rasul, lam akun tidak adalah aku salaitur rak'ataini lataini qablahuma. Tidak adalah aku mengerjakan 2 rakaat yang ada ia 2 rakaat sebelum keduanya subuh. Fasallaituhuma an, maka aku kerjakan akannya 2 rakaat sekarang. Maka diamlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi qobliyah subuh kalau tidak sempat dikerjakan sebelum subuh, bisa dikerjakan setelah subuh. Dan itu hukumnya tidak haram, dan itu hukumnya solat tunai. Maka saya katakan, maka ulama fikih sebutkan, orang yang melakukan qobliyah setelah ba'diyah, maka solat qobliyahnya tunai, bukan qadaan. Karena qobliyah berawal waktunya dari awal waktu solat tersebut, dan berakhir waktunya dengan berakhir waktu salat tersebut, bukan dengan mengerjakan salat tersebut. Mengerjakan salat tersebut adalah awal waktu bagi ba'diyah. Nah, masuknya waktu salat tersebut adalah masuknya qobliyah. Selesai dia salat tersebut, masuklah waktu ba'diyah. Tapi akhir qobliyah dan ba'diyah sama, yaitu dengan berakhirnya waktu tersebut. Maka qobliyah subuh setelah subuh, sebelum habis waktu subuh, itu hukumnya tunai, dan itu dilakukan oleh sahabat dan didiamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh hadis takfir, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu bukan hanya qaulun Nabi, bukan hanya fi'lun Nabi, tapi juga takrirun Nabi, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara antum menilai orang itu hanya dengan perbuatan Nabi. Nabi enggak pernah lakukan, Nabi enggak pernah lakukan, Nabi enggak pernah buat, Nabi enggak pernah lakukan. Itu aja tiap hari. Sekali-kali dong, Nabi enggak pernah mengatakan, Nabi enggak pernah menyetujui, Nabi enggak pernah lakukan, Nabi enggak pernah buat. Seolah-olah Nabi, hadis itu cuma fi'lun Nabi saja. Padahal ada aqwal Nabi. Memang Nabi tidak melakukan zikir berjamaah, tapi Nabi berbicara tentang zikir jamaah. Itu kesalahan besar daripada api padil. Nabi enggak pernah buat, Nabi enggak pernah lakukan. Tanya dong sekali-kali, Nabi pernah ngomong enggak tentang itu? Nabi pernah menyetujuinya enggak? Hadis. Abi Ayyub qala hadatsana Hamid ibn Yahya al-Barqi qala Sufyan kana Atha bin Abi Rabah yuhadditsu bihadzal hadits an Sa'd bin Sa'id. Qala Abu Dawud warwa ad-Durdi wa Yahya ibn Sa'id hadzal hadits mursalan anna jaddahum sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ya al-qissah. Babu arba' qabla zuhri wa ba'daha, 4 rakaat sebelum zuhur dan setelah zuhur. Hadis. Abi Hurairah qala hadatsana Muhammad ibn Fadli qala hadatsana Muhammad ibn Shu'aib an Nu'man an Ma'hul an Ambasa ibn Abi Sufyan qala qalat Ummu Habibah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala 40 raka'atin qabla dhuhri wa 40 ba'daha haruma ala nari.
Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafal rakaat, siapa saja yang menjaga, selalu menjaga istiqomah atas melakukan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, haram ia seseorang atas neraka. Jadi yang qobliyah zuhurnya 4, ba'diyah zuhurnya 4 itu haram masuk neraka. Bukan berarti hanya itu saja yang dia jaga. Oh, berarti enggak perlu salat subuh. Benar qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Kalau orang bisa jaga qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, pasti dia bisa salat subuh. Qobliyah aja bisa 4. Ada orang bisa salat subuh tapi tidak bisa qobliyah. Ada orang bisa salat zuhur tapi enggak bisa ba'diyah, enggak bisa qobliyah. Tapi kalau qobliyah sudah bisa dia buat, pasti yang lain lewat. Nah, bisa dia lakukan karena sunnah itu adalah pagar daripada wajib. Enggak mungkin ada pagarnya, tanamannya enggak ada. Mana pula ada orang magar kalau tanamannya enggak ada. Pagarnya bagus, isinya kosong, enggak mungkin. Kalau antum lihat ada pagar di sebuah kebun, berarti isinya banyak. Hadis. Wabi ilaihi qala haddatsana Ibnu Musannad qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala sami'tu Ubaidah yuhaddits an Ibrahim an Ibn Minjab an Qarta'in an Qarsa'in an Abi Ayyub an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un qabla al-dhuhri laisa fihinna taslimun tuftau alahunna abwabus samai. Arba'un qabla az-zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, laisa fihinna taslim, tidak ada padanya salam. 4 rakaat sekali salam. Maksudnya tidak ada padanya salam, bukan tinggal salam-salam. Maksudnya tidak ada padanya 4 itu salam. Tidak ada padanya 4 itu salam. Tadi salahnya bukan salam. Artinya 4 rakaat sekali salam. Niscaya itu dibukakan baginya 4 rakaat pintu-pintu langit. Jadi pintu langit akan terbuka, akan naiklah qobliyah zuhurnya itu sampai ke arsy. Nah, kalau dia berdoa setelah qobliyah zuhur tersebut, maka doanya akan ngekor dengan qobliyah zuhur, tembuslah doanya ke arsy. Kalau doanya tembus ke arsy, maka akan dikabulkan oleh Allah. Sama dengan seseorang masukkan proposal masukkan lewat gubernur. Gubernur nggak kirim-kirim ke Jakarta, nggak tembus-tembus bantuannya karena nyangkut di gubernur. Tapi kalau tembus sampai ke Jakarta, itu turun bantuannya. Jadi bikinlah qobliyah zuhur 4 rakaat, lepas itu doa qobliyah zuhurnya naik, doanya gantung gitu. Nah, sampai di arsy, qobliyah zuhurnya disimpan, doanya dikabulkan. Karena kita susah doa kita menembus arsy. Nah, tapi dengan perantaraan qobliyah zuhur, sekali salam ini akan membuka pintu langit ke 7. Babu salati qabla al-asri, bab salat sebelum asar. Hadis. Wabi ilaihi qala hadatsana Ahmad ibn Ibrahim qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Muhammad ibn Miran al-Qurashi qala hadatsani jaddi Abdul Musanna an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Nah, doa dari Nabi. Datang ke kiai minta doa, senang sekali ngantri. Habib Umar baru turun di bandara, dah dihadang dengan anak bayi. Nah, ada anak bayi pakai kurma, terpaksa Habib menggigit kurma sampai berdiri. Mana lagi enggak ada tempat duduk. Nah, antrian untuk salaman dengan Habib. Salaman dengan Habib. Desak-desakan. Nah, bahkan menyakiti orang lain demi salaman. Itu kan anak cucu Nabi, belum juga asli. Nah, ini langsung asli doa dari Rasulullah. Itu kan belum tentu asli, nggak ada yang palsu kan? Nah, nggak tahu tuh doain apa, doa atau enggak jelas.
nggak pasti. Sekarang ada doa pasti langsung dari Nabi. Apa doa Nabi? Rahimallahu mra'an, semoga Allah rahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Nggak perlu ngantri panjang. Nah, pasti ketemu dengan dengan doa langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan doa kiai. Nah, bukan dengan doa orang-orang yang kita anggap mungkin makbul doanya tapi tidak makbul oleh Allah, tapi doa Rasul untuk umat. Dalam hadis ini Allah akan rahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadis. وإذا قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن سيدنا علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. Nah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengerjakan ya Nabi qabla asar, mengerjakan salat ya Nabi sebelum asar akan 2 rakaat. Bab salat ba'da asar, bab salat setelah asar. Bila qala hadatsana Ahmad ibn Shalih qala hadatsana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Amr ibn al-Harith an Muqairi ibn al-Ashad an Quraib maula Sayyidina Abdullah ibn Abbas anna Sayyidina Abdullah ibn Abbas wa Abdurrahman ibn Azhar wal Miswar ibn al-Makhrama arsaluhu ila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu iqra 'alaiha salam minna jami'an wa salha ani rak'atain ba'dal asri wa qul inna ukhbirna annaki tusallinahuma faqad balagana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhuma wa dakhaltu 'alaiha wa ballaghtuha ma arsaluni bih fa qalat sal umma salama fa kharajtu ilaihim wa akhbartuhum biqawliha faradduni ila ummi salama bimisli arsaluni bihi ila Aisyah. Waqalat Ummu Salamah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anhuma thumma ra'aitu yusallihima amma hina sallahuma fa innahu shallal asra thumma dakhala wa inni niswatun min bani haramin min al-ansari fa sallahuma fa arsaltu ilayhi al-jariyah fa qultu qumi bi janbihi fa quli lahu taqulu Ummu Salamah ya Rasulullah asma'uka tanha an hataini ar-rak'ataini wa araka tusallihima fa in asyara bi yadihi fastaghfiri anhu qalat fa'alatil jariyah wa syara bi yadihi fastaghfarat anhu falamma insarafa qala ya binta abi umayyah sa'alti ani rak'ataini ba'da al-asri innahu atani nasun abdil qais bil islami min qaumihim wasyabuluni ani rak'atain allataini ba'da zuhri qaumahatani. Nah, ini hadis lengkapnya. Saya katakan Wahabi qabla asar, ba'da asar. Karena hadis pada Sahih Bukhari. Betul nih hadis dalam Sahih Bukhari. Hadis dalam Sahih Muslim. Nah, tapi karena pakar dibilang wajib bermazhab, mau juga ada hadis Nabi, akhirnya bikin perkara haram ke Wahabi. Nah, gara-gara baca hadis jadi terlibat perkara haram nih, karena tidak ada bimbingan. Karena dalam hadis tersebut dalam Sahih Bukhari itu tidak disebutkan asbabul wurudnya, tidak disebutkan asbabul wurudnya, langsung Nabi sholat ba'da asar itu doang. Nah, sementara kalau mau baca asbabul wurudnya di Sunan Abi Dawud, mana ceritanya? Panjang sekali. Nah, diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdurrahman bin Azhar, Sayyidina Miswar bin Makhrama, arsalu, mereka mengirim akannya, nya siapa? Nah, Maula Sayyidina Abdullah bin Abbas yaitu Quraib. Jadi mereka tadi, petinggi-petinggi sahabat tadi mengirim Quraib Maula Sayyidina Abdullah bin Abbas untuk jumpa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqalu, berkata mereka, siapa mereka? Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Azhar, Miswar bin Makhrama.
Iqra' alaihas salama minna jami'an. Bacakan olehmu wahai Quraib, artinya sampaikan olehmu wahai Quraib kepadanya Sayyidah Aisyah akan salam dari kami jami'an, semua kami. Kemudian salha, tanya olehmu akannya Sayyidah Aisyah tentang 2 rakaat ba'da asar. Nah, apa hukumnya 2 rakaat setelah asar? Wakul, dan katakan olehmu wahai Quraib, inna, sesungguhnya kami, ukhbirna, telah diberitahukan kepada kami, annaki, sesungguhnya engkau wahai Aisyah, tusallina huma, kamu mengerjakan akan keduanya 2 rakaat ba'da asar. Wa qad balaghana, dan sungguh telah sampai berita kepada kami, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam naha anhuma, melarang ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari keduanya ba'da asar. Nah, begini sikap yang ditunjukkan oleh para sahabat. Kalau ada fatwa yang berbeda, sikap yang berbeda daripada seorang ulama, kalau nggak mau bertemu, kirim utusan untuk menanyainya, untuk memastikannya. Bukan main ponis, si fulan itu katanya membolehkan berdoa di kuburan Nabi, ya Rasulullah agisna, wahai Rasul tolong turunkan hujan untuk kami. Bukan langsung main ponis, syirik, bukan begitu. Kenapa menyeru kepada makhluk, bukan kepada Allah? Nah, kirim dulu utusan, bahasanya telah sampai berita kepada kami, kamu ngomongnya, doanya menyeru kepada wali, bukan kepada Allah. Nah, dan kami tahu sesungguhnya syirik sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang terjadi ini? Padahal tu alaiha, lalu aku masuk, kata Quraib, aku masuk menjumpai Sayyidah Aisyah. Faballagtuha, maka aku sampaikan akannya Sayyidah Aisyah ma arsaluni bi, sesuatu yang mereka mengirim aku dengannya sesuatu, yaitu 2 hal, 1 salam, 2 mempertanyakan ba'da asar. Faqalat, berkata ya Sayyidatina Ummu Salamah, sal Ummu Salamah. Berkata ya Sayyidah Aisyah, sal Ummu Salamah, kamu tanya Ummu Salamah, jangan saya. Fa kharajtu ilaihim, lalu aku keluar menjumpai mereka, sahabat-sahabat laki-laki tadi. Fa akhbartuhum, lalu aku beritakan kepada mereka bi qauliha, dengan perkataannya Sayyidah Aisyah, tanya Ummi Salamah. Baik Tuan Guru. Nah, jawaban Sayyidah Aisyah, tanya Ummi Salamah. Oh, itu faraduni ila Ummi Salamah, mereka kirimkan aku kembali, radduni. Nah, mengirim kali kedua nama radduni, mereka mengembalikan aku, artinya mereka mengirim aku kembali menemui Sayyidatina Ummi Salamah bimisli ma arsaluni, dengan misi yang sama, sesuatu yang mereka telah kirim aku dengannya misi kepada Sayyidah Aisyah, yaitu kirim salam dan menanyakan tentang ba'da asar. Waqalat Ummu Salamah, ringkas cerita, akhirnya aku sampai di rumah Sayyidah Ummi Salamah, aku masuk jumpa beliau, aku sampaikan pesannya, itu potongannya dibuang. Faqalat Ummu Salamah, berkatalah Sayyidatina Ummu Salamah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anhuma, melarang ya Nabi dari keduanya ba'da asar. Summa ra'aituhu yusallihima, kemudian aku melihat akannya Nabi mengerjakan ya Nabi akan keduanya qabla subuh, akan keduanya ba'da asar. Amma hina sallahuma,
Adapun ketika mengerjakan ia Nabi akan keduanya ba'di asar fa innahu salal asra, maka sesungguhnya Nabi itu telah salat asar. Memang betul-betul kok ba'di asar, karena Nabi memang sudah salat asar. Summa dakhala, kemudian masuk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa indi niswatun, bersamaku ada wanita-wanita dari Bani Haram, dari orang Ansar. Fasallahuma, maka mengajarkan solat ya Nabi akan keduanya ba'di asar. Fa arsaltu ilaihil jariyah, maka aku kirim kepadanya Nabi seorang budak wanita. Jadi karena aku punya tamu, jadi aku tidak sempat menanyakannya langsung. Aku kirim kepadanya Nabi seorang budak wanita. Aku katakan ke budak-budakku, umi bijambih, berdirilah kamu wahai budak di sampingnya Nabi. Faqulilahu, katakan olehmu kepadanya Nabi, apa yang harus kamu katakan kepada Nabi? Taqulu Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah, ya Rasulullah, asma'uka tanha an hataini rakatain, aku mendengar engkau telah melarang dari dua rakaat. Wa araka, dan aku melihat engkau tusallihima, mengerjakan akan keduanya 2 rakaat. Nah, ini hadis yang penuh dengan kirim-mengirim, utusan demi utusan. Periwayatannya pakai utusan-utusan. Sayyidatina Ummi Salamah pun bertanya kepada Nabi lewat utusan, lewat budaknya, karena beliau sedang ada tamu. Fa in asyara biyadihi fastakhiri anhu, maka jika dia mengisyarat dengan tangannya, maka mundurlah kamu darinya. Nah, ini arahan. Nanti kamu datang Nabi, berdiri di sampingnya, sampaikan. Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, aku pernah dengar kamu melarang dari ba'di asar, sementara aku lihat kamu sekarang mengerjakan ba'di asar. Nanti kalau sampai di sana Nabi suruh kamu menjauh, kamu menjauh darinya. Nah, fa'in asyara biyadihi, kalau dia mengisyarat dengan tangannya, mundurlah kamu darinya. Qalas, berkata ya Sayyidatina Ummu Salamah, fa fa'alatul jariyah, maka melakukan oleh budak tersebut. Fa asyara biyadihi, mengisyarat ya Nabi dengan tangannya. Fastakhara, mundur ia budak darinya Nabi. Jadi sedang sholat. Oh, tadi ditanyain, ini sedang sholat. Nah, membayangkan ini amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak ditunggu lama, walaupun kepada Nabi dari Sayyidatina Ummu Salamah. Tapi karena Sayyidatina Ummu Salamah itu sedang duduk dengan tamu-tamu, maka budaknya disuruh, kamu berdiri dekat Nabi, bisikan ke telinganya. Nah, Nabi sedang sholat ba'di asar, artinya sholat 2 rakaat setelah asar. Kemudian dibisikkanlah ke telinganya oleh budak tersebut pesan daripada dari Sayyidatina Ummi Salamah. Nabi suruh mundur. Nah, menjauhlah budak itu. Setelah menjauh, falaman sarafa, maka tatkala selesai dia Nabi dari sholat, Nabi memberikan klarifikasi. Ya binta Abi Umayyah, wahai putri Abi Umayyah, sa'alti an rakataini ba'dal asr, engkau telah bertanya kepadaku tentang 2 rakaat setelah asar. Innahu, sesungguhnya, atani nasud, telah datang kepadaku oleh orang-orang dari Abdul Qais dengan masuk Islam dari kaum mereka. Fasagaluni, lalu mereka menyibukkan aku dari 2 rakaat yang ada ia ba'da zuhur. Nah,
Mereka menyibukkan aku sehingga aku tidak sempat mengajarkan 2 rakaat ba'da zuhur. Fahuma hatani, maka keduanya 2 rakaat qabla zuhur. Inilah 2 rakaat yang saya kerjakan ba'da asar. Nah, hadisnya enggak sampai di sana saja. Nah, hadisnya dilengkapi oleh hadis yang sudah dibaca dalam sunan, dalam kitab Jami' Shaghir yang saya suruh antum untuk menggarisnya kemarin. Apa di sana dikatakan, Nabi apabila sudah melakukan satu amal, Nabi tidak boleh meninggalkannya. Tak boleh Nabi tinggalkan. Maka Nabi hari besoknya mesti melakukan ba'diyah asar, ba'diyah asar, ba'diyah asar. Itu sunnahnya Nabi. Nah, ini termasuk khususiat Nabi SAW. Direkam oleh Imam Bukhari, direkam oleh Imam Muslim, dibaca oleh anti mazhab. Akhirnya dia buatlah ba'diyah asar. Nah, dibilangin kagak mau. Babu man rakhasa fihima, bab orang-orang yang memberikan keringanan pada keduanya, qabliyah asar, pada keduanya ba'diyah asar, apabila adalah matahari itu terangkat. Kalau matahari masih tinggi, itu boleh melakukan ba'diyah asar. Hadis. Bila qala hadatsana Muslim ibn Ibrahim qala hadatsana Syu'bah an Mansur an Hilal ibn Yasaf an Wabi ibn al-Ajda an Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nahaa an salati ba'da al-asri illa wasyamsu murtafi'atun. Nah, sesungguhnya Nabi SAW itu melarang ya Nabi dari salat ba'da asar. Nabi melarang dari salat ba'da asar kecuali kalau matahari masih terangkat. Jadi kalau matahari masih terangkat itu masih boleh ba'da asar. Ini dalilnya ulama mengatakan rukhsah. Nah, hadis. Wabihi ilaihi qala hadatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq an Asim bin Damrah an Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ithri kulli salatin maktubatin rak'ataini ila al-fajr wal asr. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli mengerjakan salat ya Nabi fi istri kulli salati maktubatin pada setelah istri setelah. Nah, istri bukan istri tapi istri. Pada setelah setiap solat wajib 2 rakaat. Jadi setelah solat wajib 2 rakaat. Kecuali yang enggak ada fajar, solat subuh itu enggak ada ba'diyahnya dan asar. Hadis. Wa bi qala hadatsana Muslim ibn Ibrahim qala hadatsana Aban qala hadatsana Qatadah an Abi al-Aliyah an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala syahida indi rijalun mardiyuna fihim Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardahum wa indi umaru anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da salati subhi hatta tadlu asy-syamsu wa la salata ba'da salati al-asri hatta taghrub asy-syamsu. Nabi bersabda, tidak ada salat setelah salat subuh kecuali apabila telah terbit matahari. Kalau matahari telah terbit maka adalah salat syuruk, salat isyraq, maaf. Tidak ada salat setelah salat asar kecuali kalau sudah tenggelam matahari. Kalau sudah tenggelam matahari masuklah waktu maghrib, yang ada adalah qabliyah maghrib. Naam. Qabila qala hadatsana Ar-Rabi'u ibn Nafi' qala hadatsana Muhammad ibn al-Muhajir an Abbas bin Salim an Abi Salam an Sayyidina Abi Umamah an Sayyidina Ammar bin Abasa al-Sulami radhiyallahu anhu annahu qala qultu ya Rasulullah
ayyul layli asma'u qala jawful laylil akhiru wa salla ma syi'ta salli ma syi'ta fa inna salata mashhuratun maktubatun hatta tusalli as-subha thumma aksir hatta tala asy-syamsu wa tartafi'a bisa rumhin aw rumhaini fa inna tatlu baina qurnai syaitanin wa yusalli lahal kufar thumma salli ma syi'ta fa inna salata mashhudatun maktubatun hatta ya'dila rumhu zillahu thumma aksir fa inna jahannama tushjaru wa tuftahu abawabuha wa iza zagati syamsu fasalli ma syi'ta fa inna salata mashhudatun hatta tusalli al-asra hatta aksir hatta taghrubu syamsu fa innaha taghrubu baina qarnain syaitanin wa yusalli lahal kufar. Qassa haditsan tawilan qala al-Abbas hakadha hadatsani Abu Salam an Abi Umamah illa an ukhtiya syai'an la uriduhu fastaghfirullah wa atubu ilaih. Dirikan daripada Ammar bin Abbas as-Sulami, Sayyidina Ammar bin Abbas as-Sulami, annahu qala, sesungguhnya beliau pernah berkata, aku pernah katakan, ya Rasulullah, ayyul laili asma, manakah di antara bagian malam yang paling didengarkan, yang paling didengarkan doa di sana? Nabi menjawab, jawful lailil akhir, tengah malam yang akhir. Jawfu rongga, celah malam yang akhir. Fasalli ma syi'ta, salatlah kamu berapa saja kamu mau. Aina salata mashhudatun maktubatun, maka sesungguhnya salat itu disaksikan dan ditulis. Hatta tusalli as-subha, sehingga kamu mengerjakan salat subuh. Tsumma aksir, kemudian berhentilah kamu dan salat lagi, cukup. Kalau sudah salat subuh cukup sampai terbit matahari. Fatartafi'a kisar rumhin, maka terangkat ia matahari kadar 1 tombak atau 2 tombak. Fa innaha, maka sesungguhnya matahari, tatlu'u, terbit ia matahari, baina qarnai syaitanin, antara 2 tanduk setan, antara 2 tanduk setan. Maka 2 tanduk itu simbol dari syaitan. Nah, 2 tanduk. Maka Minang rumah adatnya enggak dibuat 2 tanduk, 4 tanduk, supaya tidak mirip syaitan. Kita bikin tanduk sini, ada lagi tanduk tengah. Nah, di tanduk tengah itu telinga kerbau. Maka simbol-simbol itu simbol syaitan. Nah, ya yang seperti biasa si orang gara gaya-gayain itu nggak boleh. Nah, begitu juga kubah-kubah masjid yang dulu kan miring, bulan bintang begini gitu. Sekarang ini begini. Nah, termasuk jam Tawar Zam-Zam. Jadi matahari itu terbit antara 2 tanduk syaitan. Wa yusalli lahal kufar, salat karenanya matahari oleh orang kafir, termasuk penyembah matahari terbit. Itu warga negara Jepang. Summa salli ma syi'ta, kemudian salatlah kamu berapa saja yang kamu mau. Kalau terbit matahari, salat berapa saja kamu mau. Maka sesungguhnya salat itu ditulis, disaksikan dan ditulis. Hatta yang dila rumhu zillu, sehingga yang dilu rumhu zilla, jadilah
atau samalah tombak dengan bayangannya. Sehingga samalah tombak dan bayangannya. Kalau sama tombak dan bayangannya berarti istiwa. Itu maksir. Kemudian berhentilah kamu. Inna jahannama tusjaru, sesungguhnya neraka jahannam sedang dipanaskan. Wa tuftahu abwabuha, dan dibukakan pintu-pintunya. Jadi enggak boleh salat di situ di saat itu, karena itu waktu mata neraka dipanaskan, pintunya dibuka. Fa iza zaghatis syamsu, maka apabila telah tergelincir matahari, fasalli masyita, salatlah berapa engkau mau sampai asar. Maka sesungguhnya solat itu disaksikan sampai kamu solat asar. Kalau kamu sudah solat asar semaksir, kemudian berhentilah sehingga tenggelam matahari. Kenapa waktu tenggelam enggak boleh? Sesungguhnya matahari tenggelam ia antara dua tanduk setan. Wasallillah al-kufar, salat baginya oleh orang kafir. Wa qassa hadisan tawilan, beliau meriwayatkan hadis yang panjang. Berkata Abbas, hakaza haddatsani Abu Salam, demikian meriwayatkan hadis kepadaku oleh Abu Salam dari Abi Umamah, dari Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kecuali an ukhti'a syai'an, aku tersalah akan sesuatu, la uridu, yang aku tidak menginginkannya, maka aku minta ampun kepada Allah dan tobat kepada Allah. Nah, Bila qala hadatsana Muslim ibnu Ibrahim qala hadatsana Muhaibun qala hadatsana Qudamah ibnu Musa an Ayyub bin Husain an Sayyidina Abi Al-Qamah an Sayyidina Yasar maula ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala rani ibnu Umar wa ana usalli ba'da tulu'il fajr faqala ya Yasaru inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina wa nahnu nusalli hadhihi salat faqala li yuballigh shahidukum ghaibakum la tusallu ba'da al-fajr illa sajdatain. Diriwayatkan dari Yasa maula Sayyidina Abdullah bin Umar, kata beliau ra'ani, telah melihat akan aku oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa ana usolli, sementara aku sedang solat setelah terbit fajar. Maka berkatalah Sayyidina Abdullah bin Umar, ya Yasa, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina, keluar ya Rasul jumpa kami, wa nahnu nusalli hadhihi shalah, dan kami sedang melakukan ini solat. Maka berkatalah Nabi, liyuballigh, hendaklah menyampaikan, syahidukum, oleh orang yang hadir di antara kalian, ghaibakum, orang yang belum hadir di antara kalian, la tusallu ba'dal fajr, jangan kalian solat setelah fajar kecuali 2 rakaat. Jadi qobliyah subuh itu hanya 2 rakaat. Setelah azan subuh berkumandang, itu tidak boleh solat kecuali hanya 2 rakaat. Hadis. Bila qala hadatsana Hamzah ibn Umar qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Aswad wa Masruqin qala asyhadu ala sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat ma min yawmin ya'ti 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa shalla ba'da al-asri rak'atain. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tidaklah dari satu hari yang datang di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan salat ya Nabi setelah asar 2 rakaat. Hadis. Bila qala hadatsana Ubaidullah ibnu Sa'din qala hadatsana ammi qala hadatsana abi an ibni Ishaq an Muhammad bin Amr bin Atha an Zakwan maula sayyidatina Aisyah annaha haddathuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'da al-asri wa yanha anha wa yuwasilu wa yanha anil wisal. Nah, ini dalil mengatakan bahasanya salat ba'da asar itu khususiyat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Zakwan maula Aisyah,
radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha haddatsathu, telah menyampaikan hadis dari Sayyidah Aisyah akannya Zakwan, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Nabi yusalli ba'dal asri wa yanha anha, mengerjakan salat ya Nabi setelah asar dan melarang ya Nabi darinya. Nabi buat tapi Nabi larang. Wa yuwasil, ada ya Nabi melakukan puasa wisal, enggak pakai sahur, enggak pakai buka walaupun seteguk air. Wa yanha anil wisal, melarang ya Nabi dari wisal. Nah, itu kesimpulannya. Nah, jangan baca hadis satu dari simpulkan. Qala alimun rabbani al-faqih as-samadani Abu